Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 31. Nando dan Aiman tengah menunggu seseorang, yang sebelumnya sudah membuat janji dengan keduanya. Nando memainkan game di HP-nya. Berkali-kali Zoya menghubunginya, tetapi Nando mengabaikannya karena dia tengah asyik. Kering. Anjir. Bahenol gue kalah hei, kesal Nando. Nando mengacak-acak rambutnya frustasi. Dengan terpaksa dia menjawab telepon Zoya, yang sudah berkali-kali menghubunginya. Apa sih? Ah, ganggu aja lo. Heh, curut. Lo udah buat janji sama gue. Giliran gue telepon lo malah kagak angkat. Ngejablay di mana lo? Ngapa sih? Janji apaan? Gue kagak ngerti. Gue lagi ngejablay sama si Duda. Dasar ucing buduk. Gue kan mau jadi mualaf. Katanya mau nganter ke rumah Pak Kiai. Gimana sih? Pokoknya gak mau tahu. Jam 2 udah ada di rumah. Kalau telat gue batalin nikahnya. Dan lo jadi gelandangan. Tut. Nando menatap HP-nya yang sudah mati. Dia komat-kamit dengan segala macam umpatan ia lontarkan. Sehabis mengantar Fatih ke bandara, dia terpisah dengan Zoya, yang mengatakan kalau gadis itu punya janji dengan klien. Istighfar, Nando. Dari tadi ngoceh mulu kayak burung beo, lagian ngomong sama calon istri kok kayak gitu sih. Perempuan itu harus dilemah lembutin, tegur Aiman menasehati. Lu gak tahu aja sih, tuh si Sableng gak ada lembut-lembutnya jadi cewek. Gimana gak naik darah terus, kalau ngomong sama dia, sungut Nando kecut. Jodoh itu cerminan diri sendiri. Gimana Zoya gak sableng, kalau calonnya aja spek orang gila kayak kamu. Ucap Aiman jeplak pahang. Ar. Sebel gue. Nando berteriak seperti orang gila. Dia paling kesal kalau sedang bermain game ada yang mengganggunya. Teriakan Nando terdengar ke telinga pemilik rumah. Dia keluar dengan tergesa, karena khawatir terjadi sesuatu pada tamunya. Ada apa? Siapa yang teriak-teriak? Tanyanya dengan cemas. Enggak ada kok, Tante. Maklumin saja, anak ini kalau habis obat suka tantrum gak jelas. Jelas Aiman asal. Wanita yang disapa Tante itu, menghela nafasnya lega. Dia mengusap dadanya, karena memang dia panik bukan main. Tante, kenapa lama banget sih? Ngapain aja di belakang? Lagi nganu kah? Cerocos Nando polos. Plak. Friska menggeplak bahu Nando dengan keras. Mulut keponakannya itu tidak bisa disaring kalau berbicara. Menyesal dia mendoakan Nando sembuh dari gilanya. Nganu sama siapa? Hah? Punya suami satu aja sukanya sama lubang yang lain. Tahu sendiri kan Tante trauma sama sosis. Gerutu Friska jebleh. Aiman menggelengkan kepalanya seraya memijat pelipisnya. Ternyata Nando dan Naina memang sama-sama gesrek. Mohon maaf, Tante. Langsung saja pada intinya, Tante mau apakan tuh selingkuhan suami Tante itu? Saya sudah sangat risih dengan tingkahnya. Ucap Aiman serius. Tante udah kasih kabar sama wartawan, tinggal kita jebak saja nanti dia juga masuk dalam perangkap. Gak ada istilahnya pelakor itu pintar, semua pelakor itu perempuan bodoh. Jelas Friska emosi. Membahas Nesi, membuat hawa panas di dalam tubuh Friska menyebar dari hati naik ke kepala. Aiman menganggukkan kepalanya paham, sementara Nando tengah memikirkan hal lain. Kenapa gak lo pancing aja si Nesi? Bikin dia seakan dicintai, dan lo pastinya kasih tahu Laras biar gak ngamuk dianya. Bilang sama dia, kalau lo mau nikah sama Laras tuh cuman buat pelampiasan aja. Gak ada rasa cinta sama sekali, ucapin terima kasih sama Nesi kalau dia udah bikin senja gak ada. Ucap Nando memberi saran. Kalau bikin ide tuh jangan yang rumit dong. Bisa berabe nantinya, aku takut Laras marah. Aiman berdecak mendengar saran dari Nando, sarannya itu sangat mengerikan baginya. Gini nih, kalau otaknya cuma dipakai bisnis doang. Tapi buat ngadepin kehidupan nyata mah nol besar. Sayang banget, Laras dapetin calon suami PAK kayak gini. Cibir Nando nyablak. Coba bilang sekali lagi. Aiman mulai terpancing emosinya, dia menjewar telinga Nando.
Nando meringis dan mencoba melepaskan tangan Aiman, yang masih tetap menarik telinganya. Rasanya panas dan juga sakit. Friska tampak menyetujui saran Nando. Jika hanya menjebak Nessie dan suaminya, berada dalam satu kamar dan diliput oleh wartawan saja tidak cukup. Bukankah Nando pernah menceritakan bahwa Nessie sengaja membunuh kakaknya sendiri demi ambisinya? Stop! Pekik Friska melerai keduanya yang terus saling serang, bak seorang anak kecil berebut mainan. Apa yang dikatakan orang gila ini ada benarnya, Aiman. Daripada dia terus mengintai orang terdekat calon istrimu, lebih baik kamu coba dekati dia. Bikin seolah kamu udah jatuh hati sama dia, dengan begitu dia bisa membuka kebusukannya sendiri. Nessie itu wanita yang licik, dia bisa saja mencelakai calon istrimu, dan anak sambungmu nantinya. Memangnya kamu mau jika semua itu terjadi? Jelas Friska serius. Aiman manggut-manggut mendengar penjelasan Friska. Ucapannya terdengar masuk di akal dan Aiman pun menyetujuinya. Nando menjita kepala Aiman, tadi duda itu menolaknya, sekarang menyetujuinya. Friska menjelaskan secara terperinci semua rencananya. Aiman merasa dirinya akan menghadapi rintangan, yang bisa saja membuat Laras merasa dirugikan. Setelah lama membahas semua rencana itu dengan Friska, Aiman dan Nando pun pulang. Mereka berdua membuat janji dengan masing-masing pasangannya, agar nantinya tidak ada salah paham. Sungguh Nessie sangat menyebalkan, dia itu licik dan membuat pusing banyak orang. Aiman dan Nando menjelaskan rencananya kepada Zoya dan Laras. Sedari awal Laras cukup keberatan, karena harus merelakan calon suaminya berdekatan dengan wanita gatal yang sangat dia benci. Ih, aku gak rela lah. Protes Laras merajuk. Ya mau bagaimana lagi, sayang. Aku pun sebenarnya gak mau, tapi dia terlalu licik. Aku gak mau sampai langit menjadi sasarannya, terlebih lagi kakak iparmu sedang mengandung buah hatinya. Apa kamu rela mereka celaka? Kamu pun tahu, bagaimana rasanya kehilangan buah hati. Aku tidak mau, semakin banyak korban pula karena ulahnya. Kemarin Meli berhasil kita selamatkan, tidak tahu ke depannya nanti bagaimana. Jelas Aiman sambil memegang tangan Laras, calon istrinya itu membuang wajahnya ke samping. Sebab ada rasa sesak, yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Yang dibilang Aiman ada benarnya, Ras. Semuanya tidak akan berlangsung lama, setelah dia mengakui kejahatannya yang akan dijadikan bukti ke pihak kepolisian, maka drama pun akan berakhir. Ucap Zoya memberi pengertian. Tumben lo bener? Ledek Nando pada Zoya. Emang sejak kapan perempuan salah? Ketus Zoya nyureng. Iya juga ya, ucap Nando pasrah. Laras menghela nafasnya kasar. Kenapa semuanya berubah menjadi lebih rumit, dibandingkan hubungannya dengan Jeffrey dulu? Tetapi, bukan hanya dirinya saja yang keberatan, di sisi lainnya juga ada Aiman yang memikirkan keselamatan banyak orang. Haruskah Laras pun ikut berkorban, tapi rasanya sangat berat sekali. Sekian lama Laras berpikir keras, akhirnya dia pun mulai membuka suaranya lagi. Baiklah, aku setuju. Ucap Laras datar. Grab. Aiman memeluk tubuh Laras. Di dalam pelukannya Laras menitikkan air matanya, dan rasanya ingin mengeluh kepada sang penciptanya. Mengapa nasib percintaannya selalu saja ada badai, dengan menghadirkan wanita lain di dalam hubungannya? Aku akan berusaha, secepat mungkin kita selesaikan semuanya dan mulai menata kehidupan baru. Ucap Aiman seraya mengusap punggung Laras dengan lembut. Laras menganggukkan kepalanya di sela isak tangisnya. Ia sangat berharap badai itu segera berlalu, tanpa harus menelan korban seperti kisahnya dulu. Ku menangis. Celetuk Nando. Geplak. Zoya memukul mulut Nando. Grab. Nando membalas dengan memeluk Zoya dan menyedot dadanya. Aiman dan Laras cuek saja, membiarkan dua orang gemblung itu bergulat. Kamu fokus bekerja saja, jangan tanggapi Nessie. Jika suatu saat nanti dia mengirimkan pesan, ataupun gambar yang akan memancing kesalahpahaman di antara kita. Ucap Aiman, memberikan pesan pada Laras. Boleh aku menembaknya saja? Sudah terlalu geram aku dengan tingkahnya, gerutu Laras. Tidak boleh. Jangan kotori tanganmu, dengan melajukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Masalahnya memang langsung selesai, tapi, nanti kamu tidak akan tenang, dan bahkan hukum akan mengadili kamu.
Ucap Aiman, seraya mengusap pipi Laras dengan lembut. Aiman bergulat dengan pikirannya sendiri. Sebetulnya, dia tidak begitu yakin dengan usul Nando dan Friska, tetapi dia akan mencari jalan keluar lain, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Keesokan harinya, Aiman sudah sampai di halaman tempatnya ia bekerja. Saat melangkah keluar dari mobil, matanya tak sengaja menangkap sosok yang seharusnya ia lenyapkan, seperti orang itu melenyapkan senjanya. Sebisa mungkin Aiman mengembangkan senyumnya. Nesi meraba pipinya merasa seperti mimpi, saat pria yang begitu disukainya berjalan ke arahnya dengan senyuman. "Selamat pagi, Kak." Sapa Nesi centil. "Pagi, tumben jam segini udah ada di sini?" Balas Aiman, seraya memberikan pertanyaan pada Nesi. Nesi menyelipkan rambutnya ke belakang telinganya, pipinya memanas saat Aiman menatapnya dari dekat. Apa dia mulai sadar bahwa aku ini cantik, batin Nesi. "Kena kau," batin Aiman Noroweco. Tangan Aiman terulur, membuang sesuatu yang ada di atas kepala Nesi. Wanita itu semakin salah tingkah, dengan perlakuan manis Aiman. "Oh iya, nanti siang kamu sibuk tidak?" tanya Aiman basa-basi. "Hah, tidak kok." "Memangnya kenapa?" jawab Nesi dengan pipi bersemu merah. "Nanti ikut makan siang, mau?" Laras terlalu sibuk dengan pekerjaannya. "Aku rasa hubunganku dengannya harus dipertimbangkan lagi. Aku butuh wanita yang selalu ada di saat aku membutuhkannya, bukan yang sibuk dengan pekerjaannya. Sepertinya kamu layak menjadi calon pendampingku, kamu selalu saja ada tanpa aku minta." Ucap Aiman, sengaja dia memberikan ucapan yang bisa membuat wanita di hadapannya itu seakan terbang melayang, padahal dia sengaja memberikan pancingan. Ialah selalu ada, orang kehadirannya aja ada maunya, batin Aiman Alewo. Nesi mulai terbuai akan ucapan Aiman, dia seperti memiliki celah emas yang akan menguntungkan dirinya. Dia menganggukkan kepalanya, seolah setuju dengan ucapan Aiman barusan. Memang dirinya pula merasakan bahwa Aiman membutuhkan pendamping, yang akan menemaninya kemanapun dan dimanapun pria itu berada. Nesi tinggal duduk manis, scroll media sosial, makan enak. Tak perlu ke mall, shopping online pun tak jadi masalah. Yang penting kehidupan dunianya tercukupi tanpa ada beban. Seperti itulah hayalan Nesi ketika ia berhasil mendapatkan Aiman. "Aku sih mau saja, kapanpun Kak Aiman butuh pasti aku datang," jawab Nesi dengan nada manjanya. "Kalau begitu, kamu kembalilah ke rumah. Aku akan menghubungimu kalau jam makan siang tiba, dandan yang cantik dan seksi. Kita akan bersenang-senang, puaskan aku." Ucap Aiman dengan mengedipkan sebelah matanya. "Tunggu. Apakah ini benar-benar Aiman yang dikenalnya?" Nesi seolah tak percaya dengan semua ini. Dia tidak boleh gegabah, karena baginya sangat terlalu cepat Aiman berpindah haluan. Tapi, jikapun benar, Nesi tidak akan melewatkan kesempatannya. Ia menganggukkan kepalanya dengan cepat, tak lupa ia mendekatkan dirinya dan merangkul pinggang Aiman. "Akan kutunggu, servis dengan berbagai gaya pun akan aku tunjukkan," bisik Nesi dengan suara mendayu-dayu. Demi Tuhan, Aiman sangat merinding mendengarnya. Ingin rasanya ia mendorong tubuh Nesi, kalau perlu dia menceburkannya ke dalam selokan. "Tahan Aiman, jangan gegabah," batin Aiman resah sendiri. Aiman pun memegang kedua bahu Nesi, keduanya beradu tatap dengan sirat makna yang berbeda. "Pergilah, kabari aku jika sudah sampai di rumah. Ingat, jangan sampai Laras tahu, aku malas berdebat dengannya, lagi pula aku pun ingin mengakhiri hubunganku dengannya. Beri aku keturunan, agar aku memiliki alasan yang kuat untuk berpisah dengannya." Ucap Aiman dengan jurus buaya mangapnya. "Tentu saja, aku akan memberikan banyak keturunan untukmu," balas Nesi, lengkap dengan mata genitnya. Nesi mengalungkan tangannya di leher Aiman, wajahnya perlahan mendekat dan hendak mengecup bibir Aiman. Tetapi, dari kejauhan terdengar asisten pribadi memanggil nama Aiman. "Bos!" panggil asisten pribadi. Aiman menurunkan tangan Nesi. Dia segera berjalan menghampiri sang asisten, yang datang membawa beberapa berkas penting dan meninggalkan Nesi, yang tengah berdiri menatap punggung Aiman dari kejauhan. "Kenapa lama sekali? Hampir saja aku dicomot bangusnya," bisik Aiman kesal.
Sorry, bos. Ucapnya nyengir. Sebenarnya bukan file penting, melainkan formalitas agar interaksi antara Nessie dan Aiman terhenti. Aku pulang dulu. Teriak Nessie dari kejauhan. Baiklah, jangan lupa nanti siang, balas Aiman setengah berteriak. Nessie melambaikan tangannya ke arah Aiman, dan Aiman sendiri membalas lambaian tangannya. Mati aku, rutuk Aiman. Dengan langkah tergesa, Aiman langsung menuju ruangannya. Dengan pelan Aiman mendorong pintu ruangannya, dan menyembulkan kepalanya mencari seseorang yang sangat ditakutinya. Ganti baju sekarang. Titah Laras dari balik pintu. Aiman terlonjak kaget begitu mendengar suara Laras. Dia refleks menutup pintunya, sementara kepalanya masih menyembul ke dalam ruangan. Duk! Aau! Pekik Aiman ngagurubuk. Astagfirullah! Laras yang tadinya berkacang pinggang sontak memekik kaget. Dia segera memeriksa keadaan Aiman. Duda satu ini memang sangat ceroboh. Dengan perasaan khawatirnya, Laras membawa calon suaminya itu masuk ke dalam. Laras sudah tiba di perusahaan sebelum Nessie datang. Aiman dan dirinya memang sudah membuat janji, untung saja Nessie belum sempat naik. Jadinya tidak akan menimbulkan suasana yang runyam. Kamu ini ceroboh banget. Omel Laras nyureng. Aduh, sayang. Jangan ngomel dulu, jadi tambah sakit ini kepalanya. Keluh Aiman meringis. Rasanya kepala Aiman berdenyut nyeri, lantaran ia menutup pintunya cukup keras karena terkejut. Ada bagian lecet di kedua belah sisi wajah Aiman, segera Laras mengobatinya dengan obat merah. Habis ini ganti bajunya, ada najis mugolado di baju kamu. Ucap Laras ketus. Iya, nanti aku buang sekalian bajunya. Jawab Aiman, yang paham kemana arah pembicaraan Laras. Laras melihat interaksi Aiman dan Nessie dari atas. Lebih tepatnya dari jendela ruangan Aiman, yang menembus pandangan, sehingga ia tahu apapun yang dilakukan oleh Nessie. Di tempat lain, Nessie memoles wajahnya sedemikian rupa, pakaian seksi sudah pula ia kenakan. Hanya tinggal menunggu waktunya tiba saja. Laras. Aku tahu Kak Aiman pasti akan memilihku, secara dia tuh sudah menduda sejak lama. Dan tentunya butuh sentuhan-sentuhan yang bisa membangkitkan gairahnya, yang sudah lama tidak menggelora. Aku tidak sabar ingin melihat wajah sedihmu, hahaha. Kasihan sekali kamu Laras. Gumam Nessie, menatap pantulan dirinya dari kaca. Tring. Sebuah pesan masuk ke dalam benda pipih yang tergeletak di atas kasur. Nessie segera menyambar benda tersebut, dan membaca pesan di dalamnya. Bersambung.